Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan hari ini di sebelah saya sudah kedatangan tamu spesial. Dia merupakan penulis buku yang berjudul Menyuarakan Jiwa dengan Cinta. Siapa dia? Langsung kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kade Agus. Iya. Punapi gatra? Astungkara baik. Wah, berapa tahun kita nggak ketemu ya? 2 tahun. 2 tahun ya. Kade Agus kan udah sempat ke Bali Now Iya, waktu betul. itu ya, membahas apa ya, banyak lah Iya, yang dibahas saat itu buku ya. saya yang pertama dan lain-lainnya. Iya, ya. Gimana, sehat Kade Agus? Astungkara sehat. Selama pandemi ini tetap sibuk? Ya, tetap sibuk itu jualan online. Ah, Dan kalau lagi ada ide atau inspirasi nulis puisi gitu. nah tentunya di Bali Now kali ini banyak hal yang Agus bawa ya, tentang banyak cerita lah ya, yang pemirsa Bali Now mungkin pengen tahu apa sih kegiatan Kade Agus selama pandemi. Meskipun pandemi ternyata Mbak Hen kepo-kepo sedikit, ternyata Kade Agus masih aktif. Banyak hal yang harus diceritakan nih di Bali Now. Bisa cerita sama pemirsa Bali Now apa aja sih kegiatan selama pandemi? Kalau selama pandemi ini, karena saya cuma di rumah aja ya, sibuknya itu jualan online. Pokoknya menjual apa yang bisa dijual, tapi lebih fokus ke produk saya sendiri dengan brand sendiri, itu dupa. Salah satunya dupa. Iya, betul. Wow, dupa. Ini dupanya ya. Dupa Cahaya Dewata. Dupa Cahaya Dewata. Jadi ini dijual online ya. Jual online. Sebenarnya saya punya 3 brand sih. Namanya yang pertama itu Dupa Herbal Astrageni, lalu Dupa Cahaya Dewata, dan Dupa Harum Bali Ngalum. Saya bedakan karena itu jenis bahannya yang berbeda biar nggak campur aduk gitu. Oh, gitu. Jadi wanginya beda. Wanginya Bukan masalah wanginya aja, tapi bahan dasarnya yang berbeda. Oh, bahan dasarnya. Ada yang full herbal, aromatik, dan ada yang pakai parfum. Oh, berarti ada yang benar-benar dupa yang tanpa aroma. Tanpa kimia, bukan tanpa aroma, tanpa kimia tepatnya. Tanpa kimia. Karena aromanya itu langsung dari serbuk kayunya yang dipakai. Gitu. Oh, iya. Berarti banyak, ada pilihan lah Iya, ya, betul. kalau yang ingin membeli dupa secara online ya biasanya. Nah, ternyata selain ngurusin dupa, kemudian online juga menjual apa yang bisa dijual. Ternyata Kade Agus juga sibuk menulis. Nah, apa sih ya sebetulnya yang ditulis? Itu yang ada tulisan kata motivasi itu untuk buku saya yang kedua yang judulnya Gema Lantunan Suara Hati. Di situ kata motivasi dan kata cinta juga. Nah, dan untuk buku Menyuarakan Jiwa dengan Cinta itu puisi, dia berbentuk puisi gitu. Oh, berbentuk puisi. Yang itu yang buku kedua. Yang kedua itu bukan puisi, dia semacam kata motivasi, seperti bercerita dan menyelipkan kata-kata motivasi di sana. Itu bercerita tentang apa di buku yang kedua itu? Kalau di buku yang kedua menceritakan tentang kehidupan yang berbagai rintangan, cobaan yang kadang membuat kita hampir menyerah, tapi harus tetap bangkit lagi gitu. Makanya di sana terselip kata motivasi. Ya, apakah di situ juga di buku itu tertuang apa curhatannya Kade Agus atau Ya, hampir kisah dibilang. jalan hidupnya? Iya betul, hampir dibilang gitu. begitu. Tapi saya samarkan seolah-olah bukan saya yang merasakan itu, tapi Ya, sebagai semua. Gitu. Iya, semua hidup kan pasti dalam hidupnya ada ganjalan-ganjalan Ya, hidup, pasti. ada Hanya rintangan. saja bentuknya yang berbeda. Iya, betul. Nah, apa aja sih yang bikin Agus kok bisa suka menulis sampai saat ini? Nggak tahu ya, karena berawal dari gimana ya, ditantang sama sahabat untuk menulis, akhirnya saya malah keterusan gitu. Oh gitu. Tapi awalnya kan waktu itu 2 tahun yang lalu sudah buat buku Udah saat buku itu buku biografi yang mengulas tentang perjalanan hidup saya gitu. Terus di buku kedua itu kata motivasi, dan buku ketiga ini puisi. Saya sudah keluar dari itu misalnya kata menyerah atau putus asa, itu saya sudah keluar dan saya tampil dengan yang berbeda gitu. Oh gitu. Jadi yang di awal tentang kisah hidup. Masih seputaran kisah hidup gitu. Yang kedua curhatan lah ya. Iya, curhatan. Tapi curhatan untuk semua orang, Yang bukan untuk diri sendiri, bukan, Kadek ya. iya, betul. Tapi karena rasanya semua orang juga pasti merasakan Kan, betul. hal yang hampir sama. Iya betul. Iya kan? Kemudian yang ketiga, buku ketiga ini khusus untuk puisi. Puisi, dan itu kolaborasi sama teman saya yang sesama penulis puisi gitu.
siapa yang diajak Agus untuk berkolaborasi dalam buku terakhir? Namanya Ika Agustina. Ika Agustina Yang itu kebetulan sekarang nggak bisa hadir. iya nggak bisa hadir Ya, ya. lagi- Sebetulnya karena kita lagi- undang juga sih. Ya lagi agak ngedrop kondisinya sedikit. Ah gitu ya. Next ya siapa tahu bisa hadir Ya, di setengah. Bali Now ya. Tapi saat buku yang ketiga kemarin sukses ya untuk saat launching. Ya, Astungkara berjalan lancar berkat support dari banyak pihak. Iya, itu berapa bulan prosesnya yang buku terakhir bersama Ika? Kalau proses penulisannya itu saya nggak ingat dengan pasti berapa ya. Karena itu kalau dari saya sih mulai nulis puisinya itu kayaknya tahun 2020. Awal 2021 deh. Berarti Untuk puisinya saya. Kalau berarti- puisinya Ika ada yang tahun 2016, ada yang tahun 2018 kalau untuk Ika. Oh ya, jadi kumpulan-kumpulan puisi Ya, kemudian dibukukan begitu ya, kolaborasi berdua ya. Betul. Oke. Nah, kok bisa waktu itu niatan untuk bersama dengan Ika? Awalnya gimana kok bisa, yuk kita membuat buku gitu. Karena saya sering chat-chatan di WA sama Ika gitu. Nah, karena dia juga nulis puisi dan sempat juga ngeluarin buku pertama gitu. Waktu itu saya tanya apakah ada rencana untuk ngeluarin buku lagi? Ada, tapi mungkin belakangan beli gitu. Nah, langsung saya nyeletuk, gimana kalau kita kolaborasi aja sesama Karangasem juga. Kebetulan kita kan Karangasem gitu. Oh, oke, ide yang bagus gitu. Nah, akhirnya jalan langsung walaupun komunikasinya cuma lewat WA aja. Oh gitu. Jadi awalnya sebetulnya teman-teman apa curhat mungkin nggak? Iya, mungkin. Iya kan, teman curhat Ya, sharing-sharing ternyata lah. satu visi misi memiliki hobi yang sama menulis puisi, Iya, betul. iya kan? Dan ternyata Ika jago nulis juga ya, jago nulis Sebenarnya puisi. dia lebih jago. Sebenarnya dia yang lebih dulu di puisi, saya baru-baru sih. Gitu. Aduh sayang banget ya, Ika Ya, nggak bisa betul. hadir ya. Ya, harusnya datang. Harusnya hadir, kemudian bisa baca puisi. Tapi nanti Agus kayaknya mau baca puisi deh. Ya, siap. Nggak tahu nanti di segmen keberapa ya. Ya, betul. Supaya pemirsa Bali Now tahu nih apa sih isi puisi dari Kade Agus. Oke, baik pemirsa, kita akan jeda saat nanti kita masih akan bahas banyak tentang buku yang sudah diluncurkan oleh Agus dan Ika. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now masih setia menyaksikan Bali Now. Saya dengan Kade Agus. Nah pemirsa Bali Now pasti belum tahu, 2 tahun yang lalu kami sempat mengundang Agus dan saat itu Agus bercerita tentang perjalanan hidupnya. Kembali sekarang akan saya ulas bagaimana sih perjalanan hidup Kade Agus sehingga sampai saat ini masih tegar, masih kreatif. Pokoknya masih ada semangat untuk hidup meskipun maaf ya Agus, Iya, dengan keterbatasannya Kade Agus tetap berjuang, tetap semangat, tetap memiliki ide-ide yang sangat cemerlang luar biasa dan tetap berproses ya dengan tetap menjadi seseorang yang kreatif. Boleh Agus cerita kepada pemirsa Bali Now bagaimana sih perjalanan Agus saat sebelum membuat buku sampai akhirnya membuat buku? Kalau sebelum membuat buku, terus terang aja saya sempat merasakan yang namanya hampir putus asa, tapi belum ya. Syukur masih belum. Hampir putus asa karena keadaan sempat ya labil dan emosi juga nggak terkendali waktu itu. Tapi saya juga punya punya niatan untuk bangkit gitu karena saya sudah merasa nggak ada gunanya kalau terus begini gitu. Untuk apa sih menyesali, toh juga semua telah terjadi. Ya akhirnya saya membangkitkan diri dan bertekad untuk menjadi yang lebih bermanfaat lagi, entah dengan cara apapun itu gitu. Tapi akhirnya semesta merestui bahwa ternyata saya itu bisa berarti dengan menulis gitu. Jadi saya teruskan sampai keluar buku pertama, keluar buku kedua, dan keluar buku ketiga, dan rencananya buku keempat segera. Iya. Yang keempat segera nih Segera. akan waduh. Itu boleh nggak Mbok Hen intip-intip tentang apa sih? Kalau di buku keempat itu kembali puisi, tapi itu saya sendiri nggak kolaborasi. Oke, ya berarti masih akan membuat buku ya. Aduh, ini super hebat banget dengan keterbatasannya yang kadang-kadang yang
normal pun belum tentu bisa membuat buku loh. Dan ini aduh luar biasa banget. Nah, siapa sih yang membuat Agus saat itu bangkit dalam keterpurukan lah ya? Maaf, saat itu umur berapa Agus sudah tidak bisa melihat saat itu? Kalau tidak melihat itu usia 10 tahun ya, tapi nggak seketika, dia secara pelan-pelan gitu, mulai rabun jauh, rabun dekat, dan Iya, akhirnya iya. Total. seketika total gitu, hilang semuanya, cuma setitik cahaya aja, itu pun nggak jelas. Itu di usia 10 mungkin sudah sempat sekolah SD ya? Sempat berarti? sampai kelas 5 SD, Iya. waktu itu di Nah, kampung. saat itu siapa sih orang yang berusaha untuk membuat Agus bangkit, membuat semangat Agus tetap untuk menjadi seperti teman-teman yang lainnya yang normal? Kalau yang membuat saya bangkit, yang pertama itu tentu orang tua atau keluarga dan ibu saya, walaupun ibu saya itu membangkitkan saya bukan dengan kata-kata tapi dengan perhatian dan setia mendampingi saya, itu membuat saya bertekad harus bisa paling tidak membahagiakan lah gitu, membuat tersenyum dan bisa membanggakan saya walaupun dengan kondisi saya seperti ini gitu. Setelah itu baru saya diketemukan sama jiwa-jiwa yang baik yang akhirnya menjadi sahabat saya gitu. Itu sih support-support dari sahabat-sahabat yang semakin menguatkan saya dan menambah semangat saya. Oke, ternyata Agus mungkin bertemu dengan orang-orang yang tepat di lingkungan yang tepat. Betul. Sehingga Agus bisa lebih apa ya, kembali percaya diri, Betul. semangat gitu untuk berkarya. Nah, saat itu Agus sudah mulai ingin membuat buku. Saat itu usia berapa ya? Buku pertama. Kalau itu sebenarnya awalnya bukan dari keinginan saya sih, sebenarnya saya ceritakan sedikit, tapi dari sahabat saya yang menantang saya, ayo buat buku gitu. Mungkin luar karena biasa. tahu saya suka juga bikin kutip-kutipan Iya. pendek gitu. Nah, itu tahun 2018 ya. Awal tahun 2018 saya nulis buku yang pertama, pertengahan tahun 2018 selesai ditulis, awal 2019 terbit gitu. Mungkin begini juga, mungkin mereka melihat Agus ini orangnya kreatif. Mungkin aja sih. Ya, sebenarnya. karena Agus orangnya kreatif, mau berpikir kreatif, otomatis orang-orang di sekitar memberi jalan. Betul. Begitu. Menangkap sinyal mungkin kayak. Iya, kalau seandainya saat itu Agus hanya terpuruk, Iya, betul. tidak melakukan apa-apa, mungkin mereka juga tidak akan menawarkan, Iya, betul. tidak akan mensupport, tidak akan mendorong Agus untuk membuat buku. Nah, saat itu proses membuat buku, idenya dari siapa? Ide isi dari buku tersebut. Ide isi dari buku. Nah, karena waktu itu saya sempat bertanya, buku apa yang saya tulis gitu. Karena sebelumnya saya nggak punya pengalaman untuk menulis buku. Nah, bebas-bebas saja, terserah mau nulis tentang hidupnya Kade, apapun itu yang bisa diceritain dan menyelipkan kata motivasi nanti gitu. Nah, itu udah akhirnya saya coba tulis seperti itu gitu. Nah, Astungkare respon dari sahabat itu luar biasa, itu semakin juga menambah saya untuk terus berkarya lagi gitu. Oke, berarti memang banyak orang-orang di sekitar yang sangat mensupport ya saat Betul. itu, sehingga lahirlah buku pertama. Tahun berapa itu, Agus? Awal tahun 2019. Tahun 2019, buku pertama. Kemudian akhirnya setelah buku pertama sukses, membuat buku yang kedua. Buku Kalau yang buku yang kedua itu kan tentang curhatan lah ya. Ya, cinta Nah, dan motivasi. bisa cerita lagi tentang buku kedua nih kepada pemirsa Bali Now. Kalau untuk buku yang kedua itu, karena itu berisikan cinta dan motivasi, itu pandangan saya tentang cinta itu seperti apa sih gitu, dan motivasi tentang hidup itu sebenarnya bagaimana sih, apa sih yang harus kita perbuat dalam hidup ini agar hidup lebih berarti lagi gitu. Iya, aduh keren banget ya, karena Mbak Hen belum sempat nih baca yang buku yang kedua nih tentang betul. cinta. Artian cinta maksudnya cinta yang cinta itu kan universal Iya, ya, betul, universal. atau cinta yang spesifik kepada lawan jenis, atau cinta apa tuh yang isi dari buku Kade? Tergantung sih yang membaca itu mau membawa kemana gitu. Oh gitu. Saya itu membebaskan pembacanya untuk berpendapat gitu. Kalau memang mau dibawa ke lawan jenis atau gimana bisa saja. Kalau memang untuk sahabat atau untuk orang tua ya bisa juga gitu. Oh, lebih ke rasa cinta, Iya, rasa ungkapan cinta. rasa cinta, entah itu untuk siapa begitu ya. Jadi macam apa ya, curhatan diri sendiri.
mungkin ada juga, dan ada pengalaman orang mungkin, atau itu nggak murni sisa, nggak semua, nggak mesti juga harus pengalaman pribadi penulis. Berarti dari apa imajinasi Ya, yang betul. iya Nah, kan imajinasi. ya imajinasi juga masuk ke sana, bukan hanya tentang pengalaman Kadek, mungkin pengalaman orang-orang, tapi lebih ke apa ya, imajinasi juga Ya, ya, betul. tulisannya ya. Mbak Hen kepo juga sih, pengen baca nanti dah. Mbak Hen Ya. mau beli yang kedua. Siap. Iya. Kebetulan sekarang stoknya lagi habis, Oh masih gitu dicetak ya. lagi. Oh nanti kabar-kabari deh. Siap. Jadi penasaran Oke. jadinya karena cinta itu kan universal. Bagaimana sih ungkapan seorang Kadek Agus tentang cinta? Jadi kepo jadinya. Nah kemudian di buku yang ketiga ini puisi. Aduh Mbok Hen demen banget kalau sudah ngomongin puisi ini. Aduh Mbok Hen banget. Itu kenapa tiba-tiba setelah tentang buku tentang perjalanan hidupnya Kadek Agus, kemudian tentang cinta, kemudian tentang yang terakhir tentang Motivasi. puisi-puisi. Puisi yang puisi. Nah, tapi jeda dulu ya. Kita Siap. nanti di segmen ketiga ya, berarti ketiga kita bahas, dan nanti Kadek harus membaca puisinya. Siap. Agar pemirsa Bali Now tahu apa sih isi dari Bukunya. petikan-petikan mungkin ya, atau keseluruhan dari beberapa dua puisi ya yang Iya. akan dibawakan nanti ya. Oke, baik pemirsa, kita jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Masih dengan Kadek Agus, sahabat yang sangat luar biasa. Terima kasih. Sangat luar biasa bagi saya yang dengan keterbatasannya ternyata mampu membuat buku selama 3 tahun berturut-turut ya Gus ya? Iya, 3 tahun dalam. 3 tahun berturut-turut loh. Anggaplah setiap tahun keluar satu buku. Hampir sih seharusnya tahun 2020 Iya. keluar buku yang kedua, tapi ada kendala. Iya. Makanya sekarang saya balas dendam dalam waktu ini, saya keluarin 2. Dan ini akan yang keempat pula. Iya, betul. Aduh, itu makanya saya bilang sangat luar biasa. Nah, sebelum kita bahas buku yang ketiga tentang puisi, pengen tahu nih sosok Ika, sahabatnya Kadek Agus yang tentang buku ketiga ini, kan kolaborasi Iya, dengan betul. Ika. Dia sebenarnya Ika itu sosoknya bagaimana sih? Kalau Ika itu sebenarnya sama penyandang difabel, hanya saja Oh, iya? ya, hanya saja bedanya dia nggak bisa jalan gitu, dikarenakan dulu lahirnya prematur, jadi nggak bisa jalan itu memang dari kecil dia nggak bisa jalan gitu. Tapi dia memang jago untuk menulis puisi, bakatnya memang menulis puisi, dan dia sempat mengeluarkan buku pertama judulnya Suaraku dari Atas Kursi Roda. Waduh, luar biasa banget ya orang-orang yang luar dengan keterbatasan tapi mampu berkarya, mampu menghasilkan karya. Nah, maaf Kadek, Ika mampu melihat, bisa Kalau melihat, Ika bisa melihat ya. hanya tidak bisa Berjalan. Waduh, itu saya sampai nggak bisa ngomong apa gitu loh, karena saya sendiri belum bisa menghasilkan sebuah karya buku gitu. Padahal keinginan tuh ada dari dulu. Tapi Mbak Heni kan menghasilkan karya di bidang lain. Oh, gitu. itu lugas jawabannya, hebat kan? Ini sahabat yang sangat luar biasa. Nah, berarti Ika itu memang anaknya kreatif, hanya tidak bisa berjalan. Berarti sampai sekarang dia tetap menulis setahu Kadek? Masih tetap. Kalau Ika berencana untuk menulis cerpen. Dia memang iya. selain puisi cerpen juga gitu. Kalau saya mungkin cerpen belum, karena untuk idenya tuh buntu di cerpen saya. Kalau saya masih di puisi. Iya, berarti memang kalau Ika lebih ke penulis mungkin ya. Ke penulis, mungkin penulis cerita. Iya. Iya. Kalau Agus lebih kayaknya ke puisi deh. Nah, itu harus difokuskan. Karena gitu. idenya di sana entah kenapa mengalir terus. Lebih mengalir gitu. ya, lebih mudah ya. Iya, betul. Nah, kita sekarang sudah kembali akan bahas tentang buku Kadek Agus yang ketiga bersama Ika. Itu isinya kan tentang puisi-puisi. Tadi sudah sih sedikit Kadek cerita tentang awalnya bagaimana sih membuat buku ini, sehingga akhirnya sudah di launching sebulan yang lalu kalau tidak salah ya. Tepatnya di Hari Ibu tanggal 22 Desember. Iya. Nah, kenapa di Hari Ibu harus di launching? Mungkin bukan kebetulan sih, memang semesta merestui di hari itu. Di hari itu, tepat di Hari Ibu. Siapa-siapa saja yang membantu Kadek saat itu, selain Kadek dan Ika? Siapa Saat ya? launchingnya.
Iya, Kalau- saat sebelum sebelum bukunya juga. Kalau proses untuk penulisan buku itu yang terlibat itu saya sama Ika, dan desain cover mungkin teman yang juga sesama penyandang gitu. Dan kalau untuk launchingnya itu banyak pihak yang membantu, dari yayasan dan komunitas sosial yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Iya, iya. Dan dari pemilik tempat juga yang sudah menyediakan tempatnya tanpa dibayar sedikit Iya. pun gitu. Iya, iya, itu luar biasa. Memang apa dimudahkan segalanya, ya segalanya oleh semesta dimudahkan, ya. nah. Karena mungkin memang itu niatan yang positif, yang baik, akhirnya semesta pun merestui. Iya, itu ada berapa halaman di buku itu, Kadek? Berapa, 135 kurang lebih ya. Oh, iya? Saya nggak ingat Pak, nggak lupa Kurang sih. lebih segitu Ya, ya, segitulah. itu lumayan itu Iya. loh, lumayan tebel loh, Yang 100 sekian. kalau jumlah puisinya, kalau dari saya itu 54 dan dari Ika 50 gitu. Wow, itu sangat eh, ya lumayan juga sih, 100 sekian dengan puisi-puisi, berarti lebih banyak puisinya Kadek ya. Ya, lagi Itu sedikit sih. tentang apa aja? Lebih tentang apa aja puisi-puisi dari keseluruhan itu? Banyak sih, itu juga tentang cinta. Sekali lagi juga cintanya universal, nggak harus juga untuk lawan jenis, itu bisa ditujukan untuk banyak orang gitu. Iya. Dan kalau untuk saya itu ada sebenarnya itu bukan cinta, tapi saya kemas dengan kata-kata cinta. Oh ya. Jadi ya, orang betul, itu mengira paham. cinta gitu. Itu rasa lah Padahal ya, bukan gitu. lebih ke rasa ya, rasa, entah itu rasa mungkin rasa kasih kan belum tentu Mungkin. cinta kan. Atau mungkin juga dengan apa ya, temanya sosial tapi kritik sosial atau apalah, tapi saya dikemas saya kemas dengan rasa kata cinta yang romantis gitu. Oke. Nah, kalau seandainya masyarakat mau membeli buku dari karya Agus dan Ika ini di mana? Bisa langsung kontak saya sih. Oh gitu. Jadi bisa langsung punya IG nggak? Kalau IG kebetulan kehapus kemarin, tapi FB. FB dan di Mungkin WA bisa ya. menghubungi lewat FB. FB-nya Kadek apa? FB-nya saya Kadek Agus. Kadek Agus. Bisa seandainya masyarakat yang ingin membeli buku karya-karya dari Kadek Agus, bisa klik aja FB-nya ya, Kadek Agus. Kadek Agus atau Ika Agustina. Kadek Agus atau Ika Agustina. Agustina. Nah, aduh sebenarnya pengen ini sih mendengar bagaimana sih Kadek Agus akan membacakan puisi di segmen keempat aja ya. Siap, Oke, siap. Oke, baik pemirsa, nanti kita akan mendengarkan bagaimana sih Kadek Agus akan membacakan puisi-puisi dari buku yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Malaikat yang suaranya terdengar. Aku kuat karena kamu. Kamu selalu ada di kala aku rapuh. Dari setiap perjuanganku, bukan lain alasan itu, memanglah kamu. Tak perlu kau berucap ribuan kata, cintamu adalah motivasi yang nyata. Tak usah berjanji sepanjang hari, setiamu adalah bukti tak terbantahkan lagi. Engkau malaikat yang suaranya terdengar, membasuh jiwa dan alirkan semangat baru. Engkau malaikat yang suaranya terdengar, aku bertahan tersebabkan olehmu. Segala rintangan datang menerjang, tak cukup berdaya membuatku terhabiskan. Cobaan tak seseram apa yang dibayangkan. Kamu ada, maka aku kan tetap berjalan. Engkaulah mimpi. Tak tahu sebabnya, tak mengerti karena apa. Di sini hanya bisa merasa aku tersempurnakan oleh yang padamu ada. Mungkin tak mudah tuh kau pahami, tapi ini memanglah terjadi. Engkau teramat sangat berarti. Aku pun tak mampu menyuratkannya lagi. Engkaulah mimpi. Ku genggam selalu di hati. Ku peluk manja dengan cinta sejati. Takkan hangus terbakar sengat mentari. Engkaulah mimpi. Bersemi abadi. Elok menghiasi hari. Biarlah tentang kita terkisah hanya dalam mimpi. Manis ceritanya,
nikmatilah dengan ilusi. Engkaulah mimpi, aku adalah sang pemimpi. Yakinlah esok nanti, pagi membawamu berlabuh di pangkuan ini. Wah, itu puisi yang judulnya apa? Malaikat yang suaranya terdengar untuk yang pertama, dan yang kedua engkaulah mimpi. Oh, aduh, luar biasa. Kalau Keren malaikat banget. yang suaranya terdengar, saya tulis untuk ibu saya tercinta. Wah, itu khusus untuk ibu Ibu, ya. Itu memang ibu memang seorang malaikat buat kita ya. Malaikat yang suaranya kita dengar setiap hari. Betul, betul. Wah, keren banget. Nah, ini tadi berarti di buku ini ada ya puisi-puisi itu ya, Adek ya. Betul. Nah, ini di buku ini Mbok Hen lihat gambarnya itu ada seorang laki-laki yang membawa tongkat, kemudian memegang jantungnya. Itu apa sih makna dari gambar ini? Kalau gambar itu mencirikan saya sih sebenarnya. Dengan segala keterbatasan, tapi apa yang saya buat itu atau dalam puisi ini semoga mampu menyentuh hati banyak orang. Makanya saya di situ menyentuh hati itu tanda jantung itu gitu. Oh gitu. Biar Terus mampu menjamah hati banyak orang gitu. tetap dengan kasih ya. Iya betul. Dijamah dengan kasih. Nah ini ada gambar juga seorang perempuan yang duduk di kursi roda dan membawa bunga. Itu Ika. Bunga itu mungkin bisa diartikan dengan mekar atau kembang. Biar bisa selalu bermekaran, itu bermekaran dalam arti bisa terus berkarya dan Iya. karyanya bermekaran terus gitu. Berarti ada maknanya ya. Betul. dari ini warnanya juga sangat bagus banget, sangat zaman now banget gitu. Nah ini kenapa sih Kadek menentukan judulnya ini harus menyuarakan jiwa dengan cinta? Kalau itu awalnya sebenarnya kami pusing, bingung juga menentukan judulnya apa gitu sebenarnya. Tapi kami coba gabungkan karena sebelum masuk ke bab kami masing-masing kan Ika itu ada ketika jemari menari menyuarakan jiwa. Dan kalau saya itu semangat berjuang dengan cinta. Nah, coba kami gabungkan menyuarakan jiwa dengan cinta gitu. Tapi kalau difilosofikan juga marilah kita bersama-sama menyuarakan jiwa, tapi menyuarakan jiwanya dengan cinta. Jangan dengan kebencian atau dengan rasa-rasa yang negatif itu. Mari kita bersama menyuarakan jiwa dengan cinta. Gitu. Nah kemudian untuk desain bukunya ini yang menentukan siapa? Dari warnanya itu siapa? Dari warnanya sih menentukan Tim juga. ya? Sebenarnya saya sama Ika dan sama desainnya sih, desainernya. Itu kebetulan juga teman, terima kasih juga namanya Radita Puspa. Terima kasih juga udah mendesainkan cover untuk buku kami gitu. Keren loh, zaman now banget. Jadi warna bukunya cerah. Jadi kita yang melihat pertama pun rasanya ingin, aduh apa sih yang ada di dalam buku ini. Berarti akan di buku keempat ini buku puisi juga seperti ini? Iya buku puisi, tapi itu saya sendiri dan puisinya juga lebih sedikit, itu 61 puisi saya. 61 puisi mungkin tidak setebal ini berarti Iya, ya. tipis. Kumpulan puisi lah ya, buku kumpulan puisi dari Kadek Agus ya. Iya, semoga segera terrealisasi ya. Terima kasih Mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi atau belum tahu? Yes, yang jelas segera. Yang jelas di tahun Iya, ini di ya, di tahun ini. 2022 ya. Aduh, semoga memang segera terrealisasi dan puisi-puisinya mungkin bisa bertambah dari 60 sekian puisi, mungkin bisa lebih. Berjalannya waktu kita nggak tahu gitu Iya, kan. tapi nggak tebal-tebal juga biar nggak bosan orang juga Oh membaca. gitu ya. Jadi memang sudah ditentukan Iya, betul. sekian puisi. Nah oke, tadi kita udah dengar Kadek Agus membacakan puisi, kita sudah dengar juga bagaimana perjalanan hidup Kadek Agus. Sekarang kita pengen tahu apa sih harapan Kadek Agus ke depannya. Kalau harapan saya sih nggak muluk-muluk ya, mungkin bisa lebih bermanfaat lagi dan bisa lebih berkarya lagi, terus bisa menghasilkan puisi-puisi sehingga saya terus bisa menerbitkan buku dan juga usaha saya berjalan lancar di Dupa. Dan harapan saya semoga teman-teman yang senasib dengan saya tidak selalu meratapi kekurangan ataupun keterbatasan, tapi
berpikir untuk bangkit dan menunjukkan diri dengan karya untuk membuka mata dunia. Ya berarti itu harapan besar Agus ke depannya ya. Betul. Iya, semoga juga karya-karya Agus banyak diapresiasi ya oleh masyarakat ya. Dan ini Mbak Hen sudah mungkin sampai rumah nih akan membaca puisi-puisi dari Kade Agus dan Ika. Dan salam buat Ika ya, karena Ya, salam akan tersampaikan. iya, karena harusnya ngobrol bareng sekarang, ternyata Ika sedang tidak enak badan Tidak ya. enak badan. Semoga suatu saat Balinau bisa jumpa juga dengan Ika ya. Mungkin akan kolaborasi lagi dengan Ika, belum terfikirkan? Mungkin iya, tapi belum dalam Iya. dekat ini belum ada rencana. Atau kolaborasi dengan teman-teman yang Ya, lain? tidak sesama menutup disabilitas? kemungkinan sih, tapi tidak menutup kemungkinan saya kolaborasi dengan teman yang bukan difabel gitu, Iya. biar umum gitu, biar gimana ya, difabel itu nggak harus sesama difabel gitu. Iya, Difabel iya. juga bisa disandingkan dengan yang normal. Yang gitu. normal ya, siapa tahu ya, who knows ya, membuat karya-karya yang lainnya dengan mungkin yang orang-orang yang teman-teman yang normal, siapa Yang- tahu ya. iya, yang menyukai sastra gitu, Iya, bisa betul. aja sih sebenarnya. Iya, baik. Aduh, sukses semua Kade Agus Ya, sudah. terima kasih juga sudah diberikan waktu dan ruangnya. Terima kasih, Iya, Bali lama TV. kita tidak jumpa. Semoga Iya. kita tetap bisa berkarya terus, tetap sehat. Astungkare. Iya, ditunggu karya-karya berikutnya, ditunggu buku-buku berikutnya. Siap. Oke, matur semua sukses ke depannya. Sukses juga untuk Mbak Heni. Iya, terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan Kade Agus, sahabat saya yang sangat luar biasa. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan inspirasi yang baik bagi kita semua. Nah pemirsa, mengapa seseorang mampu sukses menghasilkan karya? Yang pertama, karena dia mau dan selalu berlatih berpikir kreatif. Yang kedua, dia optimis dan berani menampilkan karya-karya orisinilnya. Dan yang ketiga, dia tidak pernah berhenti mengaktifkan otaknya untuk menghasilkan ide-ide yang cemerlang. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.